Pendekar Yin, Yang. Hutan kematian dan metode kultivasi. Hutan kematian adalah salah satu dari 4 daerah yang dilarang. Hutan kematian mempunyai cerita kelam sendiri. Konon, apabila ada yang memasuki daerah hutan tersebut, tidak akan bisa pernah kembali lagi. Bahkan kultivator tingkat tinggi belum tentu bisa keluar dengan selamat karena banyak cerita yang beredar bahwa di dalam hutan tersebut dikuasai oleh bis yang sangat kuat. Oleh karena itu, Kaisar Han menetapkan peraturan bahwa hutan kematian menjadi daerah terlarang di Kekaisaran Han. Tingkatan bis 1. Biasa, sama dengan fondasi awal, prajurit perak. 2. Spiritual, sama dengan prajurit perak, jenderal emas. Roh, sama dengan jenderal emas, Mahaguru. Bumi, sama dengan Mahaguru, bumi. Langit, sama dengan bumi, Sein. Lin Feng yang notebatenya tidak terlalu percaya tentang cerita zaman dahulu, menganggap bahwa itu hanya untuk menakuti-nakuti untuk tidak mendekati daerah tersebut karena memang berbahaya. Lin Feng menganggap hal tersebut tidak tanpa alasan. Dirinya sering keluar masuk daerah hutan kematian tetapi selalu kembali dengan selamat. Walaupun hanya daerah pinggiran daerah hutan tersebut. Alhasil dirinya menyimpulkan bahwa selama itu tidak terlalu masuk dalam hutan kematian maka itu baik-baik saja. Area terlarang, hutan kematian. Salah satu gua terlihat seorang pemuda yang sedang berkultivasi dengan tenang tidak terganggu apalagi merasa takut, walaupun bisa jadi gua yang ia tempati adalah tempat tinggal bis daerah kematian. Lin Feng yang sedang dalam sikap lotus sedang mencari metode kultivasi yang cocok menurutnya. Setelah menyatu dengan benda aneh yang ia dapatkan beberapa hari yang lalu, berbagai macam metode pelatihan yang berkaitan dengan kultivator muncul di kepalanya. Itu semua berkat pendahulu yang telah menghafal berbagai macam metode pelatihan dan menyimpannya di benda aneh tersebut. Bukan hanya bisa menjadi penyimpanan ingatan saja, bahkan benda aneh tersebut mempunyai dimensi yang bisa menyimpan benda mati dan bahkan hidup sekalipun. Alam bawah sadar Lin Feng. Terlalu banyak metode kultivasi aku bingung jadinya, semua metode mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Lin Feng frustasi tidak mendapati metode pelatihan yang membuatnya tertarik. Hingga ada satu metode pelatihan yang menarik perhatiannya dan menurutnya sangat luar biasa. Teknik kultivasi, melahap energi bintang. Metode kultivasi yang menarik dan lagi teknik ini sangat luar biasa. Aku akan menggunakan metode ini untuk kultivasiku. Untuk metode pelatihan tubuh mungkin nanti saja setelah kultivasiku meningkat, kata Lin Feng. Tanpa basa-basi dirinya langsung memulai berkultivasi. Teknik kultivasi, melahap energi bintang adalah metode pelatihan kultivasi yang energinya langsung dari bintang itu sendiri. Metode ini juga bisa digabungkan dengan metode kultivasi yang lain tanpa khawatir akan membebani tubuh. Lin Feng yang sudah tenggelam dalam ketenangan langsung memulai metode pelatihan kultivasi melahap energi bintang. Time skip. Setelah 1 bulan berkultivasi. Bumim, bumim, bumim. Lin Feng yang telah selesai berkultivasi membuka kedua matanya. Tingkat kultivasiku meningkat dengan pesat yang tadinya berada di fondasi awal langsung naik 2 ranah menjadi jenderal emas tingkat 9, setengah langkah lagi menembus ranah guru, kata Lin Feng yang sudah selesai berkultivasi. Sebelum menembus ranah guru,
Lebih baik memperkuat fondasi kultivasiku supaya aku tidak mengalami masalah ketika ingin menembus ranah lebih tinggi lagi. Lanjutnya langsung menutup matanya kembali dan masuk ke alam bawah sadarnya untuk mencari metode pelatihan tubuh. Setelah sekian lama mencari karena saking banyaknya, Lin Feng akhirnya menemukan metode tubuh yang menurutnya cocok untuk diolah tubuhnya. Tetapi, jika orang melihat metode ini mungkin mereka menganggap bahwa Lin Feng orang yang sudah ingin mati karena metode pelatihan tubuh yang diolahnya bukan metode pelatihan biasa dan bisa saja kehilangan nyawanya. Manual Tubuh Dewa Surgawi. Namanya cukup keren, sangat cocok untukku yang akan berdiri di puncak, putus Lin Feng untuk menggunakan manual tubuh tersebut untuk menyokong kultivasinya. Jika ada yang mengetahui hal tersebut orang-orang akan menganggap Lin Feng gila. Mengolah manual yang mustahil bagi kultivator yang bahkan dewa saja tidak bisa sembarangan dalam mengolah manual tersebut. Memang mustahil bagi yang lainnya tetapi tidak bagi Lin Feng. Selagi itu untuk menjadi kuat apapun akan dia pertaruhankan bahkan nyawa sekalipun. Dirinya tidak takut gagal akan tetapi, ia hanya takut tidak bisa membalaskan dendam kedua orang tua dan warga desa yang telah dibantai oleh kelompok kultivator hitam. Jadi karena itu dirinya bertekad untuk menjadi kuat apapun taruhannya bahkan jika itu nyawanya sekalipun. Bahkan jika nyawaku sendiri yang menjadi taruhannya aku tidak takut karena tidak ada yang bisa mengambil nyawaku bahkan jika itu dewa sekalipun. Aku yang memutuskan takdirku sendiri bukan orang lain, ucap Lin Feng yang bertekad untuk menjadi yang terkuat di antara yang terkuat. Tanpa basa-basi Lin Feng langsung mengolah manual tubuhnya. Manual tubuh Dewa Surgawi adalah salah satu manual yang tidak sembarang orang bisa mengolahnya. Manual ini memfokuskan setiap inci tubuh penggunanya mulai dari otot, tulang, saraf, del dengan cara menempa tubuhnya. Hal yang membuat manual ini tidak bisa digunakan sembarang orang adalah jika ada yang mengolah manual ini harus mempunyai tekad dan mental yang kuat. Sedikit saja ada kesalahan dalam mengolah manual ini nyawanya akan langsung berpindah dimensi saat itu juga. Lin Feng mulai mengatur nafasnya untuk menenangkan pikirannya. Setelah menguatkan, menenangkan, mental dan pikirannya, Lin Feng mulai mengolah manual tubuhnya. Pada saat sedang mengolah manual tubuh tersebut, tubuh Lin Feng meledak dan secara alami mulai beregenerasi kembali tetapi tidak secepat saat meledaknya. Setelah selesai beregenerasi tubuhnya akan meledak kembali dan beregenerasi kembali. Proses tersebut akan kembali berulang-ulang hingga mencapai tubuh fisik yang sangat kuat. Lin Feng merasakan sakit yang sangat luar biasa. Seluruh tubuhnya serasa dihancurkan, lalu diremukan, kemudian dibakar, setelah itu baru diregenerasi kembali. Perasaan menyiksa itu terus berulang kembali entah sampai kapan akan berakhir. Walaupun disiksa seperti itu Lin Feng mengabaikan rasa sakitnya. Dirinya sudah bertekad untuk menjadi lebih kuat di antara yang terkuat. Rasa sakit ini tidak ada apa-apanya, aku harus bisa menjadi kuat untuk membalaskan dendam orang tuaku dan berdiri di puncak, tekad Lin Feng walaupun sedang disiksa dengan manual tubuh yang diolahnya. Setelah hampir seharian mengolah manual tubuh Dewa Surgawi, akhirnya proses tersebut mencapai akhirnya. Sedikit lagi. Aku harus bertahan sedikit lagi. Jangan menyerah hanya karena mendapatkan siksaan kecil seperti ini, kata Lin Feng sembari menggertakkan giginya menahan rasa sakit, karena bagian paling menyakitkan adalah saat proses hampir selesai.
Lin Feng menggertakkan giginya lalu berteriak sangat kencang bahkan hampir mencakup seluruh hutan kematian. Aku Lin Feng, orang yang akan berdiri di IPUNCAK, tidak akan kalah dari siksaan kecil seperti ini, teriakan Lin Feng yang hampir mencakup seluruh hutan kematian. Akhirnya Lin Feng berhasil mengolah manual tubuh yang mustahil untuk diolah oleh kultivator lain. Lin Feng langsung tergeletak lemas di dalam gua dan pingsan setelah selesai dari proses kritisnya. Bersambung. Pendekar Yin, Yang. Berkah di balik malapetaka. Setelah berhasil mengolah manual tubuh yang menentang surga, Lin Feng langsung tidak sadarkan diri selama beberapa bulan. Tubuhnya menjadi lebih kuat berkali-kali lipat, kulitnya lembut selembut sutra dan putih seputih giok serta kuat sekuat baja. Bahkan tingkat kaisar belum tentu bisa melukai tubuh Lin Feng kecuali dengan artefak khusus. Setelah hampir tidak sadar selama 2 bulan, Lin Feng akhir bangun dari pingsannya. Aduh, sial. Berapa lama aku tidak sadarkan diri, tubuhku kaku semua jadinya. Lin Feng mulai bangun dan merenggangkan otot-ototnya. Setelah bangun dari tidur panjangnya, Lin Feng langsung keluar dari goa dan mencari sungai untuk membersihkan darah kering di tubuhnya. Setelah menemukan sungai, tanpa basa-basi langsung terjun bebas ke sungai tersebut dan mulai membersihkan tubuhnya yang lengket karena tidak mandi berbulan-bulan. Manual tubuh Dewa Surga tidak diragukan lagi. Manual ini, manual yang sangat mustahil diolah. Bahkan seorang dewa sekalipun belum tentu selamat setelah mengolah manual ini. Manual ini sangat menentang surga. Aku takut tidak lama lagi akan ada petir kesengsaraan yang turun, kata Lin Feng merasa senang karena dirinya berhasil mengolah manual menentang surga itu. Setelah berkata seperti itu, seketika awan langsung menjadi gelap dan jer. Lin Feng yang tadinya merasa senang seketika murung. Oh, ayolah. Aku hanya berbicara sembarangan, kenapa kau malah turun beneran? Kata Lin Feng sembari melihat ke langit dan bersiap-siap untuk menjalani kesengsaraan petir yang terjadi hanya karena ia mengatakan hal yang tidak-tidak. Seperti memahami perkataan Lin Feng. Petir yang tadinya hanya petir biasa mulai menjadi ganas dan mengumpulkan kekuatan untuk menciptakan salah satu petir kuat. Kekaisaran Han. Kaisar yang sedang menulis laporan kerajaan seketika terkejut mendengar suara petir dan langsung keluar istananya dan melihat ke langit. Asterisda yang menjalani kesengsaraan petir untuk naik tingkat, tetapi siapa yang bisa mengundang petir sekuat ini? Batin Kaisar Han sembari menatap langit dengan serius. Tidak lama keluar lagi pria sepuh yang mengeluarkan aura yang lebih kuat dari sang kaisar dan melesat berdiri di samping kaisar. Salam ayah, sepertinya kau juga merasakan tekanan dari petir kesengsaraan itu, walaupun jaraknya sangat jauh dari tempat kita saat ini, kata sang kaisar sembari membungkuk memberi salam kepada pria sepuh tersebut. Petir kesengsaraan itu bukan petir biasa, mungkin tadinya hanya petir biasa, tetapi yang menerima kesengsaraan petir itu seperti mengeluhkan sesuatu sehingga petir tersebut memahami keluhannya, dan kau lihat sendiri sekarang ini, jelas pria sepuh tersebut yang tidak lain kakek dari sang kaisar. Kukira sudah menjadi informasi umum bahwa jika ada kesengsaraan petir bahwa itu tidak boleh mengatakan apapun apalagi mengeluhkan sesuatu, kata sang kaisar merasa aneh. Dirinya merasa bahwa yang menjalani kesengsaraan petir adalah orang yang tidak sayang nyawa. Entahlah takdir orang, siapa yang tahu, mungkin saja di balik malapetaka ada juga berkah yang mengikutinya,
kata pria sepuh sembari melambaikan tangan dan kembali ke dalam istana Kekaisaran Han. Tetapi, ketika leluhur Kekaisaran Han ingin masuk ke dalam istana, ia dikejutkan dengan suara yang berteriak di langit. Gror! Kembali ke Ling Feng. Sial, petir itu sepertinya merasa tidak senang saat aku mengeluh tadi, dasar petir baperan. Aku cuma mengeluh seperti itu saja sudah marah. Ling Feng merasa aneh karena, hanya sebuah kata saja sudah mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Jer, gror. Yang tadinya hanya petir biasa sekarang berubah menjadi petir yang memiliki wujud naga dan lagi petir tersebut berwarna emas. Sial, apakah ini kesengsaraan petir yang akan kujalani? Ini sih jelas-jelas surga ingin aku mati. Batin Ling Feng melihat ke atas langit, ada seekor naga yang terbang ke sana kemari di langit. Hei naga jelek, jangan kau kira aku takut kepada bentukmu yang silau itu dan lagi kau terlalu mencolok, cepatlah turun sini, kata Ling Feng balik menantang. Seakan paham dengan perkataan Ling Feng. Kesengsaraan petir yang berwujud naga itu langsung terbang tinggi menembus langit dan langsung menukik ke bawah menerjang tubuh Ling Feng. Ling Feng yang melihat itu terkekeh sembari berkata, "Hehehe, mari kita coba kehebatan manual yang menentang surga ini," kata Ling Feng yang sudah siap. Dirinya berencana menggunakan energi yang terkandung dalam petir kesengsaraan itu untuk naik tingkat dan Bumim. Ahak. Sial. Jelas-jelas surga dendam kepadaku. Ini mah bukan kesengsaraan petir yang biasa. Ini mah petir pembunuh namanya, kata Ling Feng sinis tetapi detik kemudian tersenyum dan lanjut berkata. Ya, walaupun ini menyakitkan tetapi, aku juga berterima kasih atas berkah yang kau turunkan ini dan maaf aku harus mengecewakanmu karena, aku tidak akan mati hanya karena, petir kecil seperti ini, lanjutnya terkekeh dan bersiap-siap menyerap seluruh esensi yang terkandung di dalam kesengsaraan petir untuk naik tingkat dan Bumim. Setelah berhasil menyelesaikan kesengsaraan petir menentang surga, Ling Feng juga telah berhasil menyerap semua esensi yang terkandung dalam petir kesengsaraan. Ling Feng masih bermeditasi untuk menstabilkan kekuatannya akibat dari naik tingkat dalam sekali lonjakan. Ranah Guru Bintang 6, tidak buruk. Ternyata petir kesengsaraan itu tidak mengecewakan sama sekali. Ling Feng merasa puas apa yang didapat di balik malapetaka yang telah ia jalani. Dengan kultivasi dan kemampuan manual tubuhnya, musuh yang berada di ranah sama dengannya tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Untuk satu ranah di atasnya dirinya akan seimbang ketika Ling Feng menggunakan kekuatan penuhnya. Dan untuk ranah kaisar dirinya masih belum bisa melawannya. Kembali ke Kekaisaran Han. Gror. Leluhur kekaisaran yang tadinya ingin kembali ke dalam istana tidak jadi melangkah dan mulai serius melihat kesengsaraan petir yang menurutnya sangat mengerikan. Ayah, kenapa raut wajahmu berubah menjadi seperti itu? Tanya Kaisar Han. Hanlang, kesengsaraan itu bukan kesengsaraan petir untuk naik tingkat. Pandangan leluhur kekaisaran menjadi serius. Itu kesengsaraan petir yang dipicu karena, ada sesuatu hal yang menentang surga di dalam dirinya. Aku tidak tahu ini berkah apa malapetaka untuk Kekaisaran Han, yang pasti kita tidak boleh menyinggung orang ini, tambahnya sembari memandang Hanlang serius. Hanlang yang mendapatkan tatapan seperti itu dari ayahnya mengetahui bahwa sang ayah tidak berbohong dan sangat serius mengatakan hal itu. Baik ayah, akan aku ingat semua perkataan ayah ini, kata Hanlang sembari memberi hormat.
Leluhur kekaisaran setelah mendengar apa yang dikatakan anaknya menganggukkan kepala dan masuk ke dalam istana. Setelah sang ayah pergi, Han Lang kembali memandang langit dan membatin. Apakah akan terjadi sesuatu hal yang buruk di benua biru ini? Han Lang membatin kemudian berjalan masuk menyusul sang ayah. Kembali ke Ling Feng. Sekarang yang aku perlukan adalah pengalaman bertarung hidup dan mati serta teknik seni bela diri. Untuk teknik seni bela diri aku tidak perlu khawatir dan pengalaman hidup dan mati sepertinya hanya dengan masuk lebih dalam hutan kematian baru aku bisa mendapatkan pengalaman itu sendiri. Ling Feng memutuskan untuk memasuki bagian dalam hutan kematian nanti dan setelah belajar beberapa teknik seni bela diri tangan kosong dan beberapa teknik pedang untuk bekal di bagian dalam hutan kematian. Bersambung. Pendekar Yin, Yang. Bagian dalam hutan kematian. Ling Feng tidak khawatir tentang masalah teknik bela diri karena benda aneh tersebut bagaikan harta tak ternilai rasanya. Bahkan setelah kultivasinya meningkat, ingatan-ingatan baru muncul tentang informasi benda aneh tersebut. Baiklah, coba kita lihat apakah ada teknik yang menarik perhatianku seperti metode kultivasiku dan manual yang kuolah. Tingkatan jurus teknik bela diri. 1. Tingkat biasa. 2. Tingkat spiritual. 3. Tingkat roh. 4. Tingkat bumi. 5. Tingkat langit. NB. Pemahaman terhadap jurus dasar, ahli, sempurna. Ling Feng langsung mencari jurus yang berada dalam benda aneh tersebut, dan mulai melatih beberapa jurus yang menurutnya cocok dan kuat untuk digunakan nanti saat masuk ke bagian terdalam hutan kematian. Baiklah, sudah waktunya untuk menjelajahi hutan ini walaupun kultivasiku tidak tinggi akan tetapi tidak rendah juga. Ya, dibilang mungkin masih aman-aman saja, kata Ling Feng langsung melesat ke dalam hutan kematian. Setelah berlari dengan menggunakan teknik meringankan tubuh yang sudah mencapai pemahaman sempurna, Ling Feng melihat pertarungan dua bis tingkat spiritual. Dua bis itu adalah seekor harimau yang mempunyai tinggi 2 meter dan beruang yang tingginya hampir mencapai 5 meter. Kedua bis tingkat spiritual itu sedang memperebutkan suatu sumber daya yang di dalam sebuah goa. Ling Feng yang melihat itu sudah antisipasi dengan menghilangkan aura supaya tidak terdeteksi oleh kedua bis tersebut. Jika dalam kondisi prima kedua bis itu aku bukanlah tandingannya, tetapi beda cerita jika mereka sudah terluka. Ling Feng terkekeh melihat situasi yang sangat menguntungkannya. Setelah hampir 2 jam memperhatikan jalannya pertarungan hidup dan mati kedua bis itu sembari menganalisis keadaan, akhirnya pertarungan tersebut sudah sampai puncaknya. Walaupun bis beruang itu menang badan dan kekuatan akan tetapi, dirinya sangat lambat sehingga dirinya terluka lebih berat dan lebih cepat menemui ajal. Analisis Ling Feng dan benar analisisnya. Setelah memakan waktu yang cukup lama akhirnya bis beruang tumbang dan seketika mati. Walaupun bis harimau tidak mati, dirinya mengalami luka yang tidak ringan dan bisa dibilang cukup parah serta kehabisan tenaga dan ki. Hehehe. Akhirnya selesai juga, lumayan dapat harta gratis dan kristal jiwa bis. Ling Feng terkekeh sekali lagi dan langsung keluar dari persembunyiannya. Tanpa basa-basi dan memberikan nafas, ia langsung menerjang ke arah bis harimau dengan jurus yang sudah ia pelajari. Langkah kilat, gumam lirih Ling Feng seketika langsung di hadapan bis harimau tersebut dan mengeluarkan jurus selanjutnya. Bis harimau yang mempunyai insting kuat langsung menyadari bahaya akan tetapi
dirinya sudah terluka tidak bisa bergerak cepat dan teriakan manusia mengejutkannya sehingga dirinya telat menghindar. Pukulan halilintar, teriak Ling Feng yang membuat bis harimau itu tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar dan bungim. Bis harimau berteriak keras kesakitan langsung terpental dan seketika itu juga langsung tewas oleh Ling Feng. Dirinya bisa membunuh hanya dengan satu kali serangan karena sudah mengamati luka-luka bis harimau tersebut. Sehingga dirinya tahu kelemahan yang langsung membuat bis itu seketika tewas. Teknik seni bela diri halilintar langit tingkat bumi memang tidak mengecewakan. Sesuai dengan namanya. Walaupun tingkatannya tidak sesuai, Ling Feng terkekeh dengan jurus yang ia pilih walaupun jurus itu bernama Halilintar Langit, tingkatan jurus itu sendiri berada di tingkat bumi. Ling Feng langsung menuju mayat harimau dan beruang tersebut untuk mengambil kristal jiwa mereka. Kristal bis bisa juga digunakan alternatif untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Caranya dengan menyerap esensial dari kristal bis itu sendiri. Semakin tinggi tingkatan bis itu semakin padat juga kristal bisnya. Jika para kultivator menyimpan kekuatannya di dantian mereka, maka jika itu bis, kristal jiwa mereka sebagai pusatnya. Baiklah kita lihat sumber daya apa yang diperebutkan kedua bis itu yang membuat mereka rela kehilangan nyawanya, kata Ling Feng sembari masuk ke dalam gua yang menjadi perebutan dua bis tadi. Flashback off. Bagian terdalam hutan kematian. Ada sesuatu yang sangat besar di bagian terdalam hutan kematian yang bisa dibilang sedang terluka sangat parah. Walaupun sedang terluka, tidak ada yang bisa menyentuhnya bahkan jika itu tingkat Saint sekalipun. Gror. Sosok itu membuka matanya sembari memandang ke langit dan berkata, ada orang bodoh lagi yang menentang surga. Lagi orang ini berada di wilayah area terlarang ini. Aku tidak menyangka di dunia kecil seperti ini ada yang berani melakukan hal tersebut, kata sosok tersebut sembari melihat ke langit lalu menutup matanya kembali. Flashback on. Ketika Ling Feng sudah masuk ke dalam gua tersebut dirinya merasakan ki yang sangat padat lagi murni. Ini kepadatan ki yang luar biasa dan lagi tingkat kemurnian ini sangat tidak masuk akal. Hahaha aku sangat beruntung, Ling tertawa sangat keras karena merasa sangat senang menemukan harta. Ling Feng kembali berjalan untuk masuk lebih dalam lagi. Dirinya merasa kepadatan ki ini pasti ada faktor tertentu dan bingung. Ada sebuah bunga 5 warna yang secara terus-menerus membocorkan aura ki yang sangat padat. Tanaman apa ini? Ling Feng merasa bingung dan mulai menggali ingatan dan mencari informasi tentang tanaman sumber daya tersebut. Jika benar informasi yang kudapatkan ini bunga ini adalah bunga 5 elemen yang tumbuh secara alami. Berasal dari berbagai macam ki setiap elemen yang sangat murni. Dilihat dari umur bunga ini mungkin sudah mencapai 1000 tahun. Tidak aneh jika ki murni di dalamnya sangat padat, setelah mengetahui sumber daya langka di hadapannya dan langsung menyimpan di dalam benda aneh tersebut yang akan dipergunakannya nanti. Untuk bisa menggunakannya dengan maksimal bunga 5 elemen harus diolah menjadi pil. Sementara untuk bisa menjadi pil membutuhkan profesi alkemis. Gumam Ling Feng sembari memandang tanaman yang memancarkan 5 aura berbeda. Menjadi alkemiskah? Tidak buruk, setidaknya aku lebih yakin jika itu aku sendiri yang mengolahnya, kata Ling Feng yang masih dengan suasana hati yang senang. Setelah bunga 5 elemen tersebut diambil oleh Ling Feng, aliran ki padat dan murni hilang tanpa jejak dari gua tersebut.
Ia kembali menelusuri gua tersebut dan mencari kemungkinan ada harta sumber daya yang lain dan setelah lama menelusuri Ling Feng memutuskan untuk keluar dari gua tersebut dan kembali menuju bagian terdalam hutan kematian. Ling Feng merasa semakin dalam hutan kematian semakin banyak juga sumber daya langka yang akan dirinya dapatkan. Ia selalu yakin dengan kata-kata, di balik bahaya yang besar terdapat juga manfaat yang besar, oleh karena itu, dirinya pertama kali memutuskan berlatih di hutan kematian karena, merasa yakin di dalam area terlarang tersebut menyembunyikan sumber daya langka yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun tunggu aku datang, kata Ling Feng sembari meningkatkan kecepatan berlarinya. Bersambung. Pendekar Yin, Yang. Bagian dalam hutan kematian, 2. Ling Feng langsung berlari cepat masuk lebih dalam lagi ke hutan kematian. Setelah masuk lebih dalam, Ling Feng merasakan hawa yang lebih kuat di sekitarnya seketika berhenti dan memeriksa dengan persepsi jiwanya. Ada serigala di setiap arah mata angin dengan masing-masing tingkatannya hanya bis biasa, yang jadi permasalahannya jumlahnya yang merepotkan. Ling Feng berhenti sebentar untuk menganalisis keadaan dirinya saat ini dan mulai berpikir untuk keluar dari situasi yang cukup tidak memungkinkan bagi dirinya. Setelah sekian lama berpikir akhirnya dia mendapatkan sebuah ide. Kenapa harus repot-repot berpikir? Tinggal bantai saja, Ling Feng terkekeh dan langsung mengambil pedang yang berada di benda aneh tersebut. Halilintar langit teknik pertama, langkah kilat, ucap Ling Feng pelan sembari bergerak menuju salah satu mata angin dan mulai menyerang secepat kilat. Halilintar langit teknik ketiga, tebasan kilat, gumam Ling Feng. Dirinya menyerang secara halus tetapi sangat cepat sehingga posisinya tidak diketahui sekelompok para serigala tersebut. Ling Feng terus menggunakan pola serangan tersebut berulang kali. Karena lawannya bis biasa, Ling Feng merasa yakin dengan pola serangan ini akan selesai lebih cepat. Setelah selesai dengan salah satu mata angin, Ling Feng kembali melesat ke setiap arah mata angin dan membantai abis kelompok serigala tersebut tanpa memberikan nafas. Ya, walaupun tidak mendapatkan kristal jiwa lumayan untuk pemanasan, kata Ling Feng sembari merenggangkan tubuhnya, tetapi seketika langsung kembali waspada sembari memeriksa keadaan sekitarnya. Sekilas Ling Feng merasakan aura yang sangat kuat di bagian dalam hutan kematian, entah di mana itu. Aura ini lagi, batinnya sembari menatap lebih dalam ke arah hutan kematian. Aura yang sangat kuat, berada di tingkat apa penguasa hutan kematian ini, tambahnya sembari berusaha untuk melihat dengan persepsi jiwanya namun selalu gagal seperti ada penghalang yang sangat besar. Kenapa harus takut? Mungkin saja ada harta berharga lagi di sana. Batin Ling Feng kembali senang jika bersangkutan dengan harta. Padahal jika dibandingkan harta kekayaan kekaisaran dengan hartanya yang berada di benda aneh tersebut, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Jika Ling Feng ingin dirinya bisa membangun kekaisaran sendiri dengan semua harta yang berada di benda aneh tersebut, Ling Feng langsung berlari dengan cepat supaya tidak kehilangan jejak aura tersebut, akan tetapi, keberuntungan belum memihaknya. Ia kembali kehilangan jejak tersebut. Ah, sial. Aku kehilangan aura itu kembali, kata Ling Feng sembari berusaha untuk melacaknya kembali tetapi gagal. Tanpa Ling Feng sadari ada seekor bis tingkat roh yang sedang menargetkan dirinya. Bis itu langsung keluar dari persembunyiannya dan langsung menyerang Ling Feng. Ling Feng yang tidak siap akan hal itu langsung terpental beberapa meter dan berhenti ketika menabrak pohon. Sial,
Aku lengah, katanya sembari memuntahkan seteguk darah dan langsung bangkit kembali menatap tajam bis tingkat roh tersebut. Laba-laba ini sangat aneh, bagian atasnya seperti manusia, bagian bawahnya menyerupai laba-laba. Harus kesebut bis apa ini? Dibilang manusia ya bukan, bis juga bukan, kata Lim Feng berbicara ngelantur berpura-pura memikirkan sesuatu. Seakan paham apa yang dikatakan oleh Ling Feng, bis manusia laba-laba, sebut saja itu. Lama nunggu Ling Feng mikir, itu marah karena manusia tersebut tidak takut kepadanya dan malah meremehkannya. Grea! Bis tersebut berteriak marah dan kembali menyerang Ling Feng. Ling Feng yang melihat itu malah tertawa karena menurutnya itu sangat aneh. Kau berteriak seperti bis tetapi, dengan mulut manusia sungguh aneh sekali. Hahaha, Ling Feng mengejek bis tersebut sembari melompat ke atas menghindari serangan bis roh tersebut. Walaupun penampilannya aneh tetapi, tidak menutup fakta bahwa itu masih bis tingkat roh yang bisa saja membunuhnya jikalau Ling Feng lengah. Bis yang mengerti apa yang dikatakan Ling Feng menjadi sangat marah dan menyerang Ling Feng membabi buta. Ling Feng yang melihat rencananya berhasil menghina bis tersebut di dalam hatinya. Untung saja bis ini bodoh jadi gampang membuatnya marah, tapi memang lucu si penampilan anehnya, batin Ling Feng. Membuat lawannya marah dengan memprovokasinya adalah salah satu kepintaran yang dimilikinya. Ling Feng sudah merasa walaupun tingkatannya roh, setiap bis mempunyai harga diri yang tinggi dan jika itu disinggung tentu pasti akan marah. Bis yang sedang ia hadapi ini adalah salah satunya. Harga dirinya terletak di penampilannya, oleh karena itu, Ling Feng tidak langsung bertarung serius melainkan memprovokasi dengan mengejek penampilannya dan itu berhasil. Bis laba-laba menjadi sangat marah dan semakin gencar menyerang Ling Feng tanpa peduli apapun. Ling Feng yang melihat itu hanya menghindar dan bertahan sekaligus menjadikannya samsak latihan. Lumayan samsak gratis tidak perlu beli, batin Ling Feng tertawa keras tanpa menghilangkan fokusnya. Setelah berjam-jam bertarung, bis itu merasa kesal karena sadar bahwa dirinya sudah masuk jebakan Ling Feng. Bis tersebut langsung menyerang kembali dengan serangan yang membuatnya berjaga jarak dengan Ling Feng. Ling Feng yang sudah mengetahui niat laba-laba tersebut langsung mengeluarkan jurusnya. Hehehehe. Tidak semudah itu Ferguson jika ingin lari dariku. Halilintar langit teknik kedua, pukulan halilintar, teriak Ling Feng dan Bumim. Bis laba-laba itu yang tidak mengetahui bahwa Ling Feng akan menyerang di saat dirinya ingin melarikan diri, seketika terpental puluhan meter dan langsung pindah alam wasted. Untuk seukuran bis tingkat roh memang sangat kuat. Walaupun sudah terprovokasi, kekuatannya sangat besar, tidak bisa dianggap remeh. Ini keberuntunganku berhadapan dengan bis seperti ini, aku harus bisa meningkatkan kekuatan lagi. Yang kuat yang berkuasa itu sudah menjadi hukum alam, kata Ling Feng dengan tekad yang membara dan mengambil kristal jiwa bis tingkat roh. Ling Feng langsung berlari kembali untuk memasuki bagian terdalam hutan kematian. Heum pedang Tuan mengeluarkan aura lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Tuan bereinkarnasi kembali sehingga pedangnya mengeluarkan aura? Tetapi itu tidak mungkin. Musuhnya tidak semurah hati itu membiarkan Tuan berinkarnasi, ucap sosok itu kembali mengingat detik-detik terakhir dan kenangan sebelum berpisah dengan tuannya. Flashback off. Tuan, apakah Tuan tidak merasa aneh dengan tingkah laku dewa-dewa yang lainnya? Aku merasakan bahwa mereka merencanakan sesuatu yang buruk terhadapmu dan keluargamu,
kata sosok itu kepada tuannya. Kau berbicara apa? Mereka adalah saudaraku, jadi tidak mungkin mereka melakukan hal buruk terhadapku, kata tuannya sembari tersenyum kepada sosok itu. Sosok itu yang melihat senyuman itu merasa bahwa itu hanyalah senyum palsu tuannya. Dan dirinya tidak berpikir bahwa senyum itu adalah yang terakhir kalinya yang ia lihat. Flashback on. Awas saja kalian para dewa. Akan kuratakan kalian semua yang telah berani membunuh tuanku, teriak kemarahan sosok tersebut ke langit. Aku Long Tian bersumpah akan membalas dendam ini. Gror, teriak Long Tian kemarahan bercampur sedih. Bersambung. Episode sebelumnya. Bagian dalam hutan kematian. Episode berikutnya. Long Tian dan Yin Black Sword.